warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Perkenalkan saya Nida. Dan saya Laila. Dan saya Siti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu tema penting dalam mata kuliah filsafat Islam, yaitu Islamisasi ilmu. Mungkin ketika mendengar istilah ini, sebagian orang bertanya-tanya, bukankah ilmu itu netral? Mengapa harus diislamkan? Nah, pertanyaannya itulah yang akan kita bahas bersama. Kami akan menjelaskan pengertian islamisasi ilmu, latar belakang munculnya gagasan ini, dan tokoh-tokohnya, serta bagaimana penerapan dalam kehidupan saat ini. Nah, jadi pertama-tama kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu. Jadi, islamisasi ilmu itu adalah upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Artinya, yang diislamkan itu bukanlah rumus matematika, hukum fisika, atau fakta-fakta ilmiah, melainkan cara pandang, tujuan, dan pemanfaatan ilmu agar selaras dengan ajaran Islam. Menurut para pemikir Islam kontemporer, ilmu itu tidak seharusnya dipisahkan dari nilai moral dan keimanan. Ilmu bukan hanya digunakan untuk memperoleh pengetahuan, tapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjaga kemaslahatan bersama. Islam sendiri sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dari wahyu pertama Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah Iqra atau bacalah. Perintah tersebut menunjukkan bahwa mencari dan mengembangkan ilmu itu merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Demikian, islamisasi ilmu itu bukan berarti menolak atau menggantikan ilmu pengetahuan modern. Sebaliknya, islamisasi ilmu itu bertujuan mengarahkan pengembangan dan pemanfaatan ilmu agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam serta membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, yang melatar belakangi munculnya islamisasi ilmu. Mengapa muncul gagasan islamisasi ilmu? Latar belakangnya adalah karena banyak ilmuwan muslim melihat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan modern berasal dari barat yang cenderung menggunakan pendekatan sekuler. Dalam pandangan sekularisme, ilmu dipisahkan dari agama, sehingga agama itu dianggap tidak memiliki peran dalam pengembangan ilmu. Akibatnya, ilmu memang berkembang sangat pesat, tetapi dalam beberapa kasus muncul penyalahgunaan ilmu, seperti pembuatan senjata pemusnah massal, eksploitasi lingkungan, manipulasi teknologi, hingga penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Karena itulah, para cendekiawan muslim berpendapat bahwa ilmu harus memiliki landasan moral dan spiritual. Ilmu itu seharusnya tidak hanya mengejar kemajuan teknologi saja, tapi juga memperhatikan nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa tokoh yang dikenal sebagai penggagas islamisasi ilmu. Tokoh yang pertama adalah Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Menurut beliau, persoalan utama umat Islam bukanlah kurangnya ilmu, melainkan hilangnya adab dalam menggunakan ilmu. Beliau mendefinisikan islamisasi ilmu sebagai proses membebaskan cara berpikir manusia dari pengaruh pandangan hidup yang bertentangan dengan Islam, seperti sekularisme dan materialisme. Tokoh kedua adalah Ismail Taji Al-Faruq. Menurut beliau, ilmu modern dan ilmu agama tidak boleh dipisahkan, karena keduanya harus dipadukan agar lahir ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena itu, beliau mendorong integrasi antara ilmu-ilmu modern dengan nilai-nilai Islam. Meskipun memiliki pendekatan yang sedikit berbeda, kedua tokoh tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan ilmu sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mendekati manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana penerapan islamisasi ilmu dalam kehidupan sehari-hari?
Kita dapat melihatnya dalam berbagai bidang, misalnya di bidang ekonomi, menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, serta menghindari praktik riba. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Dalam bidang kedokteran, seorang dokter muslim tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan medis yang baik, tetapi juga menjunjung tinggi etika profesi, menjaga kehormatan dan kerahasiaan pasien, serta menjalankan pekerjaannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Sementara itu, di bidang teknologi, berbagai kemajuan seperti AI dan media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti pendidikan, berdakwah, dan penyebaran informasi yang positif, bukan untuk menyebarkan hoax, ujaran kebencian, atau melakukan penipuan. Jadi, islamisasi ilmu itu bukan berarti menciptakan ilmu pengetahuan yang baru, melainkan mengarahkan pengembangan dan pemanfaatan ilmu agar dilakukan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, dari pembahasan kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa islamisasi ilmu itu merupakan upaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya itu bukan menolak ilmu modern, tetapi menjadikan ilmu sebagai sarana untuk memperoleh manfaat, menjaga moral, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mahasiswa atau sebagai mahasiswi, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mempelajari ilmu dengan sungguh-sungguh, sekaligus menggunakannya secara bijaksana dan bertanggung jawab. Demikian pembahasan dari kami mengenai islamisasi ilmu. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.